Kamu sibuk meragukan dirimu sendiri, sedangkan orang lain takut dengan potensimu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Gideon Reeves. Seorang insinyur jenius sekaligus sultan pemilik perusahaan Rip Industry dalam bidang revolusi teknologi mutakhir yang bernilai 120 miliar dolar. Di lokasi ini, Reeves mengundang para pemilik perusahaan minyak terkait dengan kebakaran yang sering terjadi hingga menghabiskan jutaan dolar untuk menanggulanginya. Kemudian, mereka dikelilingi api yang membara. Disinilah Reeves menghadirkan drone khusus yang telah didesain sedemikian rupa agar bertahan dalam suhu 1700 derajat dan mampu memadamkan api dalam hitungan detik. Dan tiba-tiba, sebelum pergi, Reeves menyuruh mereka yang berminat untuk berbicara dengan CTO-nya yang bernama Ada Hamilton. Dalam perjalanan pulang, Reeves ditemani asisten sekaligus sahabatnya yang bernama Sully. Di tengah perjalanan, Reeves turun dari mobil untuk membeli dulu sebungkus Utbray, tapi yang dia ambil hanya sebatang saja. Tiba-tiba, ada perampok menodongkan pistol memaksa pemilik toko membuka brankasnya. Reeves yang sedang bersembunyi langsung menghubungi 911. Aksinya ketahuan, Reeves pun dipukuli. Sebenarnya, dia sudah menawarkan uang 1.000 dolar yang ada di dompetnya. Sully yang bermaksud menolong malah terkena tembakan si perampok. Singkat cerita, Sully datang ke Polsek Chicago untuk meluapkan kekecewaannya karena respon lambat dari aparat padahal dia sudah menghubungi 911. Kekecewaan Reeves bertambah karena Polsek ini tidak bisa mengecek DNA pelaku. Ditambah lagi, barang-barang elektronik di Polsek ini dibanderol akan dijual. Reeves terenyuh, kemudian disapa seorang polwan bernama Teresa Murphy. Menurut pengakuannya, ada beberapa anggota polisi yang di-PHK di Polsek Chicago untuk memangkas anggaran. Singkat cerita, 6 minggu kemudian, Reeves melakukan presentasi di depan wali kota Chicago dan anggota dewan untuk meluapkan kekecewaannya. Karena perampok yang membunuh sahabatnya sampai saat ini belum terungkap karena bobroknya birokrasi yang berujung di mejanya si wali kota. Bukan itu saja, Reeves mengajukan penawaran untuk mengurus Distrik 13 atau Polsek Chicago. Wali kota sempat tidak percaya, tapi faktanya Reeves sudah tahu wali kota punya kewajiban untuk membayar uang pensiun senilai 89 juta dolar ke Departemen Kepolisian. Karena itu, Sultan ini akan mengeluarkan kocek dari dompet pribadinya untuk melunasi semua hutang pemerintah kota. Yang paling penting, Reeves akan meningkatkan Distrik 13 dengan berbagai teknologi buatan perusahaannya. Jika wali kota menolak, Reeves mengancam akan membiayai saingan si wali kota dalam pemilu berikutnya. Si wali kota dibuat tidak berkutik ketika Reeves hanya memberinya waktu 8 menit untuk memutuskan. Kembali ke Teresa Murphy yang ternyata seorang janda beranak satu setelah dia bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Scott. Hari itu, seluruh polisi di Polsek 13 Chicago dibuat heboh karena barang-barang elektronik mereka yang jadul diganti dengan seri terbaru. Termasuk mesin pembuat kopi yang lebih mahal dari rumahnya si Conrad. Ternyata, Reeves mendapat lampu hijau dari pemerintah kota untuk merombak Polsek Distrik 13 Chicago menjadi polsek terbaik di Amerika dengan aplikasi yang disebut APB. Dengan aplikasi ini, polisi bisa merespon dengan cepat laporan dari masyarakat tanpa berbelit-belit. Tak hanya itu, Ada Hamilton menunjukkan kostum khusus yang terbuat dari silikon karbida, yang dimana itu mampu menahan peluru yang melesat hingga 30 km per detik, 50 kali lebih baik dari rompi peluru biasa. Kemudian, Reeves menunjukkan senjata canggihnya yang bisa melumpuhkan target tanpa membahayakan nyawanya.
Tidak tentang kasus Sully yang sampai saat ini belum terungkap, miliarder ini menginginkan masyarakat Chicago terlindungi dengan baik dengan perubahan ini. Secara khusus, Reeves berharap Murphy bisa mengungkap pelaku pembunuhan Sully. Selanjutnya, ada memperkenalkan mobil polisi yang terhubung dengan aplikasi APB dan tentu saja anti peluru. Dari sinilah si Jando Ada mulai menyukai Reeves. Singkat cerita, petugas bernama Nicholas Brand alias Nick dan rekannya Tasha mendapat laporan dari warga yang ternyata bocah kecil yang iseng menggunakan aplikasi APB setelah melihat spanduk di depan rumahnya. Karena program ini, polisi tiba di lokasi dalam hitungan detik. Selanjutnya, ada laporan pencurian yang dekat dengan lokasi Murphy. Dengan cepat dan mudah, Murphy berhasil menangkap pelaku. Singkat cerita, Nick dan Tasha kembali mendapat laporan dari bocah yang sama. Nick sudah kesal, namun ternyata dia melaporkan ayahnya karena sedang memukuli ibunya. Akhirnya, Nick berhasil melumpuhkan pelaku. Dengan 100 juta dolar yang dihabiskan Reeves untuk polsek ini, Reeves berharap Murphy akan menemukan perampok yang membunuh Sully. Dengan aplikasi buatannya, Reeves mengkerucutkan ratusan lokasi dari berbagai kasus kriminal hingga terakhir kasus pencurian mobil. Lalu, Murphy mencarinya dari berkas lama para residivis sesuai dengan pengalamannya, sampai dia menemukan berkas yang diduga sebagai tersangkanya. Setelah muncul dalam sistem, identitas pelaku disebarluaskan ke seluruh petugas. Pelaku diketahui bernama Randall. 3 anggota polisi termasuk Murphy datang ke rumah pelaku yang ternyata langsung kabur. Sempat gagal mengejarnya, Reeves langsung meluncurkan drone. Tim memburu pelaku hingga ke dalam gedung terbengkalai. Tiba-tiba, pelaku melepaskan tembakan mengenai salah satu polisi. Tim pun gagal menangkap pelaku. Reeves kembali memodifikasi drone-nya untuk dilengkapi lampu sorot 2000 lumens dan pengeras suara. Dan paling pentingnya, senjata taser untuk melumpuhkan target. Tiba-tiba, Reeves dibawa petugas untuk menemui wali kota karena kasus penembakan kepada polisi ini. Reeves diminta mengakui beratnya tugas polisi dan menyatakan dukungannya kepada pemerintahannya. Intinya, Reeves disuruh mundur. Ada memberi dukungan kepada Reeves sekaligus memberi masukan untuk mencari informasi pelaku dari para kriminal lainnya yang diberitahu tentang aplikasi APB. Dari hasil laporan, muncul dalam sistem keberadaan pelaku, lalu Reeves mengerucutkannya kembali. Singkat cerita, tim mendapat laporan adanya suara tembakan. Reeves langsung menurunkan drone-nya ke lokasi dan ternyata sedang terjadi perampokan. 1 pelaku berhasil dilumpuhkan dengan drone. 1 lainnya diciduk petugas. Sedangkan Murphy dan Nick mengejar pelaku utama pembunuhan Sully yang masuk ke lingkungan gangster. Nick menembakkan granat asap untuk memaksa si Randall keluar. Tiba-tiba, akhirnya Murphy berhasil menangkap pelaku. Beritanya pun heboh. Reeves kembali naik daun, begitupun dengan Polsek 13. Sebagai bonusnya, Reeves memberikan lencana detektif kepada Murphy. Reeves membuat video promo tentang aplikasi APB-nya yang sudah digunakan ratusan ribu warga Chicago. Saat dia melakukan pencurian, lalu dia gunakan aplikasi APB untuk menghubungi petugas. Terbukti, dalam hitungan detik, petugas tiba di lokasi. Singkat cerita, terjadi perampokan di sebuah apotek. Kali ini, Reeves ingin turun ke lapangan bersama Murphy. Di luar dugaan, pelaku menabrak seorang bocah. Tiba di rumah sakit, korban mengalami pendarahan otak. Si ibu awalnya mengira situasi sudah aman karena aplikasi APB besutan Reeves. Tapi ini buktinya. Tim bergerak cepat untuk memburu pelaku yang sudah melakukan aksinya beberapa kali. Anjing pelacak diturunkan setelah mencium topeng yang digunakan pelaku. Ternyata pelaku membakar mobilnya. Anjingnya sinik mendekati mobil tersebut hingga ini yang terjadi.
Dari hasil pengembangan mobil yang terbakar itu, pelaku diketahui sudah memodifikasinya. Disinilah Murphy menyadari ada sebuah bengkel mobil khusus para pembalap. Si montir yang bernama Ryan akhirnya mengaku ada mantan napi yang bernama Jet datang ke sini untuk merubah mobilnya agar melaju dengan cepat. Datang ke lab miliknya, dia melihat drone pencegat kepolisian yang bernama Rips Mark I terbaru yang didesain oleh Pete. Murphy menurunkan tim kepolisian setelah mereka mendapatkan identitas pelaku. Nick paling bersemangat karena anjingnya ikut menjadi korban. Tak berselang lama, petugas bernama Cobb menemukan pelaku yang menggunakan mobil sport warna merah. Setelah Cobb gagal, giliran Murphy yang mengejar pelaku disusul drone-nya Rips. Terjadi masalah sinyal karena pelaku kabur melalui terowongan hingga drone pun hancur. Tidak menyerah begitu saja, Murphy mengajak Rips untuk mengetahui karakter pelaku berdasarkan latihan dan pengalamannya sebagai polisi. Faktanya, pelaku itu cukup cerdas dengan masuk ke dalam geng atau terowongan setelah mengetahui dia dikejar oleh drone. Dan ternyata, Murphy mengajak Rips makan malam di rumahnya. Karena anak Murphy yang bernama Matteo punya bakat dalam matematika, disinilah Rips sadar ketika Matteo menyebut motor selalu lebih unggul dari mobil karena bisa melewati gang sempit. Di pagi harinya, Rips dan Pete sudah memodifikasi motor khusus polisi yang disambut dengan baik oleh Murphy dan Nick yang ingin menggunakannya demi memburu pelaku. Dengan sistem algoritmanya, tim menyebar ke berbagai lokasi apotek yang diduga pelaku akan kembali melakukan perampokan. Ternyata, Rips memasang alat perangkap paku di motor ini untuk menghentikan mobil pelaku. Nick dan Tasha meluncur dengan motor setelah tim mendapat laporan adanya perampokan lagi di sebuah apotek. Sedangkan Murphy mengejar pelaku dengan mobil. Rips mengatur skema untuk mencegat korban. Sesuai aba-abanya, ini yang terjadi. Akhirnya, si pelaku berhasil ditangkap. Nick pun senang, anjingnya kembali pulih karena jasa Riff. Scott memberitahu Murphy bahwa dirinya ditunjuk wali kota untuk mengawasi Polsek 13 karena berbagai perubahan yang dilakukan oleh Rips. Dan sepertinya Scott cemburu karena kedekatan mantan istrinya ini dengan Rips. Murphy datang ke rumah Rips saat miliarder ini sedang menggelar pesta. Murphy memberitahu bahwa mantan suaminya kini menjadi kepala satgas yang memantau Polsek 13. Tak hanya itu, dia memaksanya pindah dari sana karena ketidaksukaannya kepada Rips. Tiba-tiba, Murphy mendapat laporan perampokan dan penembakan yang mengenai temannya yang menjadi satpam di toko grosir perhiasan. Tak hanya satu, Kapten Conrad menyebut ada 5 tersangka dengan senapan serbu. Nick dan Tasha langsung memburu pelaku, sedangkan Murphy datang ke TKP untuk melihat jasad temannya. Salah satu pelaku berhasil ditangkap, tapi dia memilih bungkam. Sebelum menginterogasinya, Murphy melihat video yang dibuat oleh korban yang terlibat baku tembak dengan para pelaku. Anehnya, para pelaku hanya merampok $8.000 dan sama sekali tidak menyentuh perhiasan ataupun berangkasnya. Ada memberitahu Rips tentang laporan KDRT dari seorang bocah bernama Jackson karena perlakuan ayahnya kepada ibunya. Namun Rips tidak terlalu merespon karena tidak bisa menangkap seseorang berdasarkan hitungan statistik. Pelaku yang bernama James mengaku bukan bagian dari kawanan perampok, dia hanya berlari setelah ketakutan. Faktanya, tidak ada bukti yang mengaitkan James dengan kejadian ini. Karena James begitu tenang menyembunyikan kejahatannya, giliran Rips yang harus mencari cara agar perampok ini mau mengaku. Murphy menilai interogasi tidak bisa dilakukan dengan teknologi karena ini terkait dengan perasaan, rasa bersalah, galau, dan sebagainya. Kembali ke lab, para ilmuwannya ternyata sedang mengembangkan kursi khusus pilot yang dilengkapi berbagai fitur yang bisa mendeteksi ECG, EEG, dan EDA yang bisa mengukur tingkat stres seorang pilot demi keselamatan penerbangan. Dan Rips ingin menggunakan kursi yang bernilai $5 juta ini di ruang interogasi. Ada datang ke rumah Jackson melihat ibunya dalam masalah.
Ternyata, dalam 2 hari setelah ditangkap, ayahnya kembali dibebaskan. Interogasi kembali dilakukan Murphy terhadap James, tapi kali ini dia duduk di atas kursi khusus yang bisa mendeteksi kebohongan dan tingkat stres seseorang. Setelah menyebutkan sebuah lokasi back of the yards, indikator menampilkan James nampak grogi. Murphy bertanya apa sebenarnya motif para pelaku. Apakah dendam kepada temannya atau pemilik toko perhiasan ataukah ada motif lain? Tim harus mengungkap apa sebenarnya yang direncanakan para perampok ini di lokasi back of the yards. Sementara itu, Ada melihat pelaku KDRT. Lalu, dia menghubungi seseorang untuk meminta bantuannya. Di ruang interogasi, sengaja dipasang video yang menampilkan petugas sedang meluncur ke lokasi back of the yard. Murphy mendesak si James untuk berkata jujur setelah James makin cemas karena melihat lokasi yang ditampilkan di video. James akhirnya mau membuka mulutnya, asalkan hukumannya diringankan. Identitas para pelaku akhirnya terungkap, dan ternyata mereka semua mantan satpam di Indiana. Target kawanan perampok ini sebenarnya truk lapis baja. Merampok toko perhiasan hanya untuk mendapatkan jadwalnya saja. Mereka punya tugas masing-masing, dan rencananya sore ini seharusnya mereka akan merampoknya. Setelah Murphy mengancamnya dengan tuntutan hukuman mati, akhirnya si James menyebutkan alamat tempat kawanan perampok ini merencanakan aksinya. Reeves kesal karena si Ada tidak ada di polsek. Ternyata Ada membuntuti ayahnya si Jackson yang marah karena kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Saat itu juga, insinyur ini memanggil polisi sebelum dia memukulnya. Singkat cerita, Murphy dan tim pasukan khusus dari Polsek 13 menyergap markasnya para perampok. Namun, tidak ada satupun tersangka yang mereka temukan kecuali bahan peledak yang akan digunakan pelaku untuk aksinya. Jika lab forensik umumnya membutuhkan waktu 1 minggu, tidak dengan Reeves yang saat itu juga menurunkan Pete untuk melakukan olah TKP, hingga dia menemukan lokasi truk lapis baja yang dijadikan target para perampok. Niat Ada untuk membantu justru direspon negatif oleh ibunya si Jackson. Kembali ke Murphy yang sudah standby di lokasi, namun firasatnya mengatakan bukan di sini lokasi para perampok akan beraksi. Tak jauh dari sana ada lokasi pembangunan jalan yang mengarah ke luar kota. Dan tiba-tiba Murphy melihat truk lapis baja yang dicegat kawanan perampok. Karena tim bantuan membutuhkan waktu lebih banyak, Murphy nekat menghadapi para perampok bersenjata itu. Drone pun tidak bisa terbang karena jaraknya terlalu jauh. Akhirnya, Ada meminta bantuan temannya lagi karena para pelaku sedang mempersiapkan bahan peledak. Namun tiba-tiba, Reeves dan tim kepolisian heran bagaimana bisa mobil para perampok itu meledak. Karena kejadian ini, Reeves sempat meminta Murphy pindah untuk tugas yang jauh lebih aman di balik meja. Namun, dia menolak. Nick dan Murphy menemui teman mereka yang memiliki sampel senjata yang mampu menembus rompi anti peluru bernama Tico. Jika senjata-senjata ilegal ini jatuh ke tangan gangster, dipastikan akan sangat berbahaya. Tico diminta Nick untuk mempertemukan dirinya dengan mafia bernama Hunter yang memiliki senjata-senjata tersebut untuk menangkapnya. Jika Tico menolak, dia akan didakwa dengan kasus narkoboy. Tico, you get the ball rolling with Hunter. Untuk melancarkan misi penyamaran ini, Reeves akan membuat jaket khusus yang dilengkapi kamera pengintai yang akan digunakan Nick. Tapi kamera ini harus lolos dari alat pemindai radio yang digunakan si Hunter. Tidak akan menggunakan kabel biasa yang jelas akan terdeteksi. Reeves menyebut kostum polisi ini terbuat dari kain cerdas karena masing-masing benangnya terbuat dari serat kabel.
Singkat cerita, modifikasi jaket khusus pengintaian sudah kelar. Alat itu bisa merekam video, namun membutuhkan beberapa menit sebelum videonya diterima oleh markas. Murphy mengingatkan Nick untuk berhati-hati dan segera keluar jika situasi berubah jadi ancaman membahayakan. Singkat cerita, penggeledahan dilakukan sebelum Nick bertemu dengan si bos mafia penjual senjata. They're clean. See? Nick menyerahkan satu tas penuh uang kepada Hunter untuk membeli senjatanya. Butuh waktu 7 menit agar markas mendapatkan video yang dikirim secara otomatis dari kamera yang ada di dalam jaketnya. Just like I said, you're a good thing. He gets deals done. Where's the jacket, bro? There, but Brett wanted to go in. I'm worried too. Sementara itu, Scott yang ternyata pengacara ditugaskan mengamati polsek ini memanggil opsi Reyes yang tertembak saat bertugas. Dia ingin menjatuhkan Rip sebagai kepala polsek 13 melalui pernyataan polisi ini. Ternyata Hunter mengungkap perampokan setengah lusin kaliber 50 miliknya yang dituduhkan kepada Tico. Dan karena itu, Hunter akan menangkap mereka. That's your boy Tico here, right? On the same day, maybe Tico's big score business. Tico. Tim bergerak masuk setelah melihat isi video. Namun ternyata mereka semua telah menghilang. Saw Hunter leave, so we have to shut off the exit. Tire marks. Hunter. Tim berhasil menemukan lokasinya berdasarkan suara yang muncul dari video. Sementara itu, Reyes didesak Scott membeberkan kejadian penembakannya. Tim bergerak cepat mencari Nick yang dibawa oleh mafia senjata. Sayangnya, lagi-lagi tim kehilangan target. Be prepared to jump in. Sementara itu, Tico dipukuli anak buah Hunter agar mengatakan di mana senjata yang dicurinya. Tak sampai di situ, Hunter menembak tangannya juga setelah Tico mengaku memilikinya. Karena membutuhkan menara seluler untuk mendeteksi lokasinya, Rip segera pergi sambil mempersiapkan peralatannya. Ready? Let's do it. Where do you keep the pie boards? Stingray mimics us. Jeez. Pete? Wow. Ancaman datang setelah Tico menyebut Nick adalah polisi yang sedang menyamar. Di luar dugaan, ini yang dilakukan si Hunter. A cop. Drop charges. Tico, you have my guns, right? They're at your place. I gotta tell you, man. For a... Tim bergerak cepat setelah mendapatkan lokasinya. Drone pun ikut diterbangkan untuk membantu tim kepolisian. Conrad, we're at the scene. What's... Saat Nick akan dieksekusi mati, ini yang terjadi. Drop your weapons! On the... Yeah. You good? Nick berhasil selamat dan misi pun tuntas. Di depan seluruh anggota Polsek 13, Rips membeberkan tentang pesawat ruang angkasa yang dia ciptakan. Menurutnya, yang paling sulit dan berat adalah memastikan semua awak bisa kembali pulang ke rumah. Teknologinya hanya pendukung, dan kinerja seluruh tim itu yang paling penting. Reyes mengaku kepada Scott tidak salah dengan Rips dan teknologinya. Apa yang menimpanya itu murni kesalahannya. Before and I got rattled. Get this back to me when you're ready. Scott, I'm gonna let that one slide. doesn't mean that you're doing the right thing. Okay, love you too. Seorang pria menembak ATM sambil menuliskan pesan ingin bertemu dengan Rips. Terjadi perdebatan antara Rips dan Scott di depan Kapten Conrad. Scott yang ditugaskan wali kota mengaku tugasnya tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi karena Murphy mantan istrinya yang bertugas di polsek ini. Menurut Kapten, mereka harus membuat kemenangan agar wali kota tidak menyerang secara politik untuk menjatuhkan Rips. Need a win. Something.
Singkat cerita, Reeves diberitahu tentang aksi pria yang menembak ATM hanya untuk menemuinya. They ignored him. Called here a bunch too. Pelaku yang ditangkap terpaksa melakukan itu karena ini terkait dengan putrinya yang bernama Maya, mahasiswi di Universitas Chicago. Karena efek obat-obatan, Maya terkena stroke. She OD'd on a drug called Hightown. The opiates kick in, knocks him to their knees. And he found his killer. Sebagai ayah, Robert ingin bandar yang menjual obat-obatan itu ditangkap. Sementara itu, Kapten menugaskan Cobb dan Reyes untuk menangkap seorang buronan federal bernama Reggie Walker agar citra polsek ini kembali naik. Only existed for the past 7 years. The district could use a little good publicity. Tim lebih dulu mengumpulkan informasi dari istrinya Robert. Kapten mengingatkan Reeves betapa sulitnya mengejar bandar narkoboy yang justru bisa berbalik menjatuhkan polsek ini. I know that, but Murphy's about doing things because they're hard. Is that all there is to it? Murphy mengajak Reeves melihat transaksi narkoboy yang sudah umum terjadi. He steers the buyer to the banker. That's the slinger. Biasanya yang paling sulit menangkap bos mereka karena para pengecer ini akan tutup mulut. Alright, challenge accepted. Pengejaran dilakukan Reyes dan rekannya setelah si Walker melarikan diri. Reggie Walker, CPD. Suspect is crossing 53rd. Reeves kembali membuat terobosan dengan memberi debu khusus yang mengandung pelacak kepada uang yang akan mereka gunakan untuk membeli narkoboy. Jadi dengan uang khusus ini, mereka bisa melacak markasnya bandar narkoboy. Ternyata dengan kacamata khusus, tim bisa melihat debu fosfor yang menempel di tangan atau baju seseorang. Murphy meminta anggotanya untuk melakukan pengintaian terlebih dulu dari transaksi narkoboy sampai mereka menemukan bandarnya. Kacamata tersebut dibagikan kepada seluruh personil. Di saat melewati kawasan gangster, Nick mengaktifkan kacamatanya dan ini yang terlihat. Setelah dilakukan penelusuran, semua mengerucut ke seorang residivis bandar narkoboy bernama Marcus. Reeves berjanji kepada Robert akan segera menangkapnya. Dia juga berjanji Robert tidak akan dituntut selama dia mau berubah. Management class, where I guess they... Professor Vickers. Of course, first class. I was beginning to lose faith in that. Murphy dan tim pasukan khususnya mulai bergerak ke lokasi target. Si Marcus berhasil ditangkap tapi tidak ada barang bukti yang ditemukan. Setelah membuka gudang, ternyata ditemukan 50 kilo lebih obat-obatan terlarang. Tiba-tiba, si Marcus menyebut gudang itu milik tetangganya. Tim tidak percaya karena tetangganya si Marcus berusia 90 tahun. Pertengkaran terjadi karena ulah Scott yang tidak suka kepada Reeves. Because you had no warrant for me. Try to find a damn solution. Robert dilepaskan dan Reeves meminta maaf belum berhasil menjebloskan Marcus ke penjara. Sementara itu, Reyes dan kawannya berhasil menangkap si Walker. Walker. Just check the bag, man. Dan sebenarnya dia bernama Todd, seorang dokter yang dituduh mencuri obat. Faktanya, Todd hanya mengambil obat AIDS yang kadaluarsa untuk membantu pasien. I know it's on my record. Istri Robert tiba-tiba menghubungi Murphy, mengatakan suaminya pergi untuk melakukan sesuatu. Can you, I don't know, hack it? Ada, I need you to get down to the station now. Sementara itu, Cobb dan Reyes bingung apa yang harus dilakukan kepada Walker. Apakah membebaskannya atau membawanya ke markas? I know I'm a rookie and all, but Tim segera melacak keberadaan Robert dengan meretas GPS mobilnya. He also put a tracking device on Cruz's car. Okay, there, that's where the path stopped. Setelah terdeteksi, tim meluncur ke lokasi yang diketahui sebagai tanah sitaan. you know what Robert drives? Dari atas udara, drone menemukan keberadaan mobilnya Robert. There's ammo in the passenger seat. Mereka bertiga masuk ke dalam gedung menggunakan kacamata. Dan ternyata menemukan Robert sedang disergap oleh si Marcus. Be smart, Cruz. Wait, why can't Brent just tase them both?
Maybe you should listen to him. Murphy memutuskan untuk menembaknya dari balik dinding selaras dengan jalur pipa. Okay, let's just talk about this. Dan akhirnya, si Marcus berhasil dilumpuhkan. Cobb dan Reyes mengaku kepada kapten bahwa Walker melarikan diri. I'm sorry. Wali kota tidak bisa berkutik di depan wartawan karena faktanya Reeves berhasil mengungkap berbagai kasus besar di Polsek 13. Khusus karena jasa dari detektif Murphy. Just glad to have a partner at City Hall. For him? For the district. I want to introduce the lead detective on the case. This guy, he shows up with 2 women. Seorang pria tua bernama Joe Maroon hendak ditangkap 2 anggota mafia terkait masalah penipuan judi pacuan kuda yang dilakukannya terhadap Leo. What? Who told him that? You want to drift Kentucky Slim? Joe melawan dan akhirnya berhasil kabur. There's a lot of things about it. Berpindah ke Polsek 13 Chicago, Reeves kembali menciptakan teknologi baru yang disebut microdrone, yang mampu memotret TKP dalam bentuk 3D di bawah 5 detik. Tiba-tiba, Kapten memberitahu Reeves tentang seseorang yang datang ingin menjadi informannya. Reeves sempat menolak, namun Conrad menyebut dia bukan orang biasa. Dan ternyata, Joe adalah ayahnya Reeves. Joe mengaku terlibat masalah dengan seseorang bernama Leo terkait masalah judi pacuan kuda. Fixing races? Fixing? Rupanya, Murphy mengetahui sepak terjangnya si Leo. Reeves terlihat kurang peduli dengan ayahnya karena sepertinya dia tahu ayahnya ini seorang penipu. Record the transaction. To get out of it. I'm just trying to do the right thing. Just take a minute. Tapi kali ini dia salah sasaran karena yang dia tipu ini seorang penjahat. Leo datang untuk bekerja sama menjadi informannya polisi, membawa alat perekam ciptaan anaknya yang bisa digunakan untuk menciduk si Leo. Seorang ibu-ibu mengamuk di depan rumah pelaku yang dituduh telah mencuri mobil miliknya. Nick dan Tasha datang untuk menghentikan aksinya si ibu. What I need is my car. We can either drive you to work. Reeves memberitahu Murphy bahwa ayahnya itu seorang penipu dan karena itu pula mereka berdua jarang berkomunikasi. Murphy paham akan hal itu, tapi dia juga menyebut bahwa Leo seorang penjahat kelas kakap yang menjual narkoboy, barang curian hingga pembunuhan. This is what happened to him afterwards. First of all, nobody's played me. Akhirnya, Reeves setuju membantu ayahnya menangkap Leo. Tapi jika Joe kembali menipu, tak segan-segan Reeves akan menjebloskannya ke dalam penjara. Informasi yang Murphy dapatkan, Leo adalah dalang dari perampokan toko perhiasan yang mengakibatkan 2 pegawainya tewas. Ini artinya, Leo bisa dijerat dengan kasus pencurian dan pembunuhan. Tapi Joe membutuhkan modal $25.000 untuk pura-pura menawarkan uangnya kepada si Leo. Lagi-lagi, Reeves tidak setuju. Murphy yang menengahi berniat mengambil dana tersebut dari kas Polsek. Tapi karena prosedurnya yang cukup lama, terpaksa Reeves kembali mengeluarkan uang tersebut dari kocek pribadinya. Demi memastikan ayahnya tidak kabur, Reeves meminta Pete membuat alat pelacak yang terbuat dari nanotube karbon yang tidak mungkin dilepas dari tangannya. Itu artinya, Reeves akan menghabiskan $500.000 hanya untuk mengamankan dana pinjaman sebesar $25.000. Pete merasa heran, tapi bagi Reeves ini adalah prinsip. Nick dan Tasha datang ke rumah pria yang dituduh sebagai pencuri mobil. Tapi pria yang diketahui bernama Luke itu tidak ada di rumah. Di kamarnya, mereka melihat beberapa kunci duplikat termasuk kunci T yang biasa digunakan curanmor. Dan tiba-tiba, Reeves dan Pete berhasil membuat duplikat jam tua yang sebenarnya alat pelacak dan penyadap yang harus digunakan Joe. Dan dipastikan jam ini tidak bisa lepas dari tangannya. Kiss for good luck. Singkat cerita, dengan uang $25.000 yang dibawanya, Joe berhasil meyakinkan Leo bahwa kontaknya di Miami akan membeli berlian curiannya senilai $500.000. My dad is the only person. Either I gotta put a bullet in you. Our CI's in trouble. We have to extract him now. Akhirnya, Reeves kembali menyediakan uang cash sejumlah $500.000 untuk menjebak Leo. Saat melihat rekaman, ada menertawakan Nick yang tikusruk saat mengejar Luke. Gideon.
sage advice, but that is... Reeves terkejut saat mengetahui uang $500.000 raib dicuri oleh Joe dari ruang alat bukti. Set up a perimeter here. Said Murphy signed off. You, hey, Officer Blonde here. Dan ternyata jam tangan yang diberi alat pelacak itu mampu dilepas oleh ayahnya Reeves. How long has it been off? There's a 16-foot lapse in coverage. Setelah markas menemukan lokasi tersangkanya, Nick dan Tasha langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Luke, get out of the car! Setelah berhasil dihentikan, Luke justru tertarik dengan mobil polisi. Bocah ini bahkan mengetahui dengan detail spesifikasinya. Do you have any idea how much trouble you're in? Go to multi-view, but... Luke mengaku mencuri mobil wanita itu karena dia tidak merawatnya. Tak hanya satu, Luke mengaku punya beberapa koleksi. Nick mengizinkan dia menggunakan mobil polisi yang super keren ini ke tempat koleksinya. Okay. Yeah. Otherwise, I call shotgun. Sementara itu, Reeves merasa yakin ayahnya akan kabur keluar kota, berbeda dengan keyakinan Murphy bahwa Joe masih berada di Chicago. I think he's still here. Oh, right. Because if Joe does this deal, You know where Moretti is. It's something he can't see. Nick dan Tasha terkejut saat melihat puluhan mobil yang dicuri oleh Luke. Ibunya yang datang terkejut setelah mengetahui anaknya pencuri mobil profesional. Si ibu memohon agar anaknya tidak dijebloskan ke dalam penjara karena itu akan membunuhnya. Hey, Luke. Akhirnya, Tasha punya ide untuk menghubungi temannya di kantor ESA. Skills might be valuable. I think it would be one hell of a buy. Dengan beberapa mikrodrone yang diluncurkannya, Reeves akan mengintai si Leo yang mengirim beberapa mobil untuk mengecoh polisi. Copy that. Ada 4 mobil yang harus dibuntuti drone sekaligus. Absolutely not. I almost got it. Reeves dibuat kesulitan sampai Murphy melihat supirnya Leo di mobil nomor 2 yang terlihat gugup. We gotta weed out the decoys. Akhirnya, drone fokus membuntuti mobil nomor 2. Ternyata dugaan Murphy benar setelah Leo terlihat keluar dari mobil nomor 2. All right, we're in position. This SOB doesn't show up. Dalam pertemuan mereka, Joe mengaku hanya membawa $300.000. 400 G's. If you tried to screw me, I wanted to deliver as much as I could. Tim kepolisian yang mengepung lokasi ini belum bergerak meski Leo sudah menodongkan senjata. He's good. Oh, no, no, no. Leo menunjukkan berlian curiannya setelah mereka sepakat di angka $400.000. Akhirnya, Murphy dan tim menyergap si Leo dengan berlian curiannya dan uang $400.000. Tapi Joe sendiri tiba-tiba menghilang dengan membawa $100.000 milik Reeves. Reeves mengajak Murphy melihat rumah masa kecilnya dan diketahui ternyata ibunya meninggal akibat kanker. Keduanya tampak saling menyukai satu sama lain. I was so pissed. Twisted logic that counts as putting me through Your LA. dad actually makes you better. Kemudian, ayahnya menelepon Reeves saat dia sedang berlibur untuk mengatakan bahwa dia menyayanginya. I love you, son. Hey, Dad. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.